Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kembali bersama dengan saya Nixon Pakekong, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Pada video kali ini, saya akan mewawancara beberapa kepala sekolah yang berada di lingkungan tempat tinggal saya dalam rangka tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Bersama dengan saya Nixon Pakekong, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Saat ini dalam rangka tugas pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan mewawancara kepala sekolah yang berada di lingkungan saya. Dan saat ini saya berada di SMP Negeri 7 Dumoga, dan saat ini bersama dengan saya, beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 7 Dumoga, Bapak Iketut Yasi, yang merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 7 Dumoga, dan saat ini saya akan mewawancara beliau. Boleh kita mulai Pak Kep? Siap. Oke. Yang pertama Pak Kep, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Pak Nixon sudah berkunjung di sekolah kami. Untuk mengidentifikasi hal-hal seperti itu namanya etika dilema, itu kan ada dua yang harus kita selesaikan. Yang pertama kita menentukan dulu pilihan, ya, mana yang mau diselesaikan, itu saja yang menguntungkan. Kemudian yang kedua kita evaluasi nilai-nilainya, kemudian tentu ada konsekuensi ya dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang berikut kita juga boleh berkonsultasi dengan teman sejawat atau guru lain, mungkin guru BK, mungkin itu Pak. Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Untuk mengidentifikasi hal tersebut, kita pertama harus mencari dulu informasi ya, informasi yang relevan dengan kasus-kasus tersebut. Kemudian baru kita memilih kasus mana yang kita akan selesaikan yang tidak merugikan kepada yang bersangkutan atau yang mengalami. Jadi kita memilih hal yang paling terbaik dan tidak melanggar aturan seperti itu. Jadi yang kita tangkap melakukan identifikasi dulu. Ya. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini ketika ada kasus-kasus seperti itu? Ya, seperti tadi, pertama kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian yang kedua adalah mengumpulkan info atau informasi tentang kasus-kasus tersebut, kemudian baru kita juga masih bisa melibatkan dengan penyelesaiannya dengan guru-guru lain. Bisa juga mungkin berjenjang ke ada atasan, pengawas ya, atau sebagainya gitu. Ya, secara eksternal mungkin bisa ke atas. Kemudian yang keempat Kep, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepsek alami atau anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Hal yang efektif, penyelesaian yang efektif itu seperti apa ketika ada kasus seperti itu? Ya, mungkin hal yang ada beberapa hal sebenarnya ya, cuma yang paling efektif mungkin kita menerapkan pendidikan moral kepada masalah atau yang mengalami masalah-masalah tersebut. Kemudian baru kita membuat, kalau bisa membuat kelompok kode etik di sekolah. Ya, mungkin seperti itu Pak. Jadi yang kita tangkap terutama itu moral dari apa yang ditingkatkan, kemudian ada kelompok yang bisa membahas tentang hal seperti itu. Ya. Kemudian ketika menerapkan hal seperti itu Kep, tentu ada tantangan toh. Ada tantangan yang ketika dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tentu berhadapan dengan tantangan. Kira-kira tantangan yang selama ini dihadapi apa Kep? Ya, tantangan yang secara prosedural mungkin terjadinya konflik ya, konflik nilai dari kasus tersebut. Kemudian ada juga mungkin tekanan sosial ya. Tekanan sosial berikut ada juga mungkin ketidakpastian ketidakpastian dalam menerima konsekuensi dalam penyelesaian kasus tersebut.
Oke, Cap. Jadi kita tangkap ada 3 ya, ada Ya. tekanan sosial, kemudian menimbulkan konflik, kemudian yang terakhir bagaimana mereka menerima konsekuensi. Ya. Kemudian Cap, apakah selama ini atau Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus yang dibuat untuk membentuk atau prosedur-prosedur seperti yang dijalankan di sekolah Ya. ketika ada masalah-masalah seperti itu? Ya, itu tergantung kesulitan kasus ya. Kalau kasusnya mungkin panjang, perlu kita membuat jadwal ya. Tapi kalau kasusnya mungkin sederhana, bisa diselesaikan dalam saat itu juga. Ya. Jadi tergantung kasusnya. Iya, Ada tergantung yang bisa langsung selesaikan di tempat, ada mungkin yang harus terjadwal. Ya, tergantung kasus, keluasan kasus itu. Ya. Kemudian dalam kasus-kasus tersebut, apakah ada orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah ketika membuat keputusan terhadap masalah dilema etika? Ya. Untuk penyelesaian supaya adil, supaya tidak adanya keputusan diri sendiri karena melakukan suatu instansi, yaitu biasa kita melibatkan guru-guru ya, semua guru, terutama kalau menyangkut misalkan kasus anak yang lebih banyak itu kan biasanya mendapat bimbingan konseling dari guru tertentu. Jadi tetap melibatkan orang lain. Jika kasus tidak selesai mungkin bisa ada pengawas, kemudian bisa berjenjangkan di penyelesaian. Ya, tergantung kasusnya. Nah, kemudian Cap, yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman ketika selama ini membuat keputusan-keputusan yang menyebabkan dilema etika itu? Kira-kira ada pengalaman apa? Yang pengalaman yang paling penting saya pikir adalah menjadi individu yang bijaksana, bertanggung jawab, dan berintegritas. Saya pikir. Jadi ketika mengalami seperti itu dan sudah melaksanakannya, pengalaman yang didapat adalah individu menjadi lebih berintegritas. Ya. Oke Cap, mungkin cuma ini yang akan kita tanyakan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah membantu saya dalam kegiatan atau tugas ini. Semoga kedepannya tugas-tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada salah-salah kata. Ya. Terima kasih. Terima kasih, selamat berjuang, semoga sukses selalu. Terima kasih Cap. Saya akan mewawancara kepala sekolah yang berada di lingkungan saya. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN 1 Tambun, Ibu Paulina Ohi. Dan saat ini dalam rangka tugas ini saya akan mewawancara beliau dengan panduan yang sudah tertera di dalam LMS. Boleh kita mulai, Cap? Boleh. Jadi Cap, yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, memang selama ini kalau mengenai etika di sekolah kami ada dilema etika, ada baik guru maupun murid. Kalau murid kami sudah cek data, memang kalau mengenai etika tentang disiplin berpakaian, tutur kata, baru sama dengan guru juga, berpakaian dan cara mengucapkan atau tutur kata, berkata-kata, itu disiplin yang kami dapati di sekolah. Oke Cap, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana memutuskan untuk ketika berhadapan dengan kasus yang seperti itu? Yang pasti
untuk kasus ini harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan satu pihak. Jadi kebijakan yang harus diambil atau memberi keputusan itu yang pasti berikan pembinaan dua pihak. Jadi boleh kita tangkap Cap, mungkin diberikan pembinaan agar supaya keputusannya tidak merugikan pihak yang lain kan Cap. Kemudian Cap, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Kepsek lakukan selama ini untuk masalah-masalah tersebut? Langkah-langkah tentang masalah-masalah yang ada, ya dapat seperti tadi berikan pembinaan. Jadi kalau macam di sekolah kami guru rapat dulu, pembinaan secara umum, semua dirapat, dan selanjutnya lagi boleh selaku pribadi panggil pembinaan, baru anak-anak lagi seperti itu. Jadi harus buat pembinaan dengan kasus yang ada, misalnya tentang nilai etika itu yang ada di sekolah. Jadi perlu sekali tuh binaan. Dapat kita tangkap itu Cap, kalau berarti kalau ada langkah-langkahnya itu diberikan pembinaan baik di rapat secara umum ataupun memberikan pembinaan secara pribadi. Oke Cap. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepsek anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Secara efektif, hal-hal yang ada tentang dilema etika ini secara efektif itu memang teguran bagi mereka. Ditegur secara langsung. Teguran baik itu guru atau siswa. Pembinaan itu dan sama dengan teguran itu tegur bagi mereka yang kalau ada dilema etika itu melakukan hal yang mungkin sudah tidak baik di sekolah atau di sekolah secara umum, dalam sekolah mengajar mungkin, atau di lingkungan sekolah di luar kegiatan tadi. Jadi langkah yang dianggap efektif itu adalah memberikan pembinaan secara langsung, Cap. Kemudian selanjutnya, Cap, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan ketika menghadapi kasus-kasus yang menyebabkan dilema etika itu? Tentu ada DP tantangan, toh. Kira-kira apa itu, Cap? Seringkali misalnya guru atau siswa tuh, guru dulu misalnya orang lihat kan, so ambil data, oh ini guru ini mesti ditegur, kasih pembinaan, disiplin berpakaian atau berbicara mengajar begitu, cara berbicara, etika dan tata etika. Memang ada tantangan. Seringkali kalau mau ditegur atau kasih pembinaan, orang tidak suka seperti itu. Jadi orang tantangan itu seringkali kalau tegur, orang senang dan seperti itu. Jadi itu tuh tantangan. Begitu kalau pas siswa, kalau anak-anak mungkin seringkali mau dengar, tapi orang tua seringkali nggak setuju dengan teguran atau binaan dari guru-guru. Mungkin secara keras atau bagaimana, orang tidak setuju. Itu salah satu tantangan. Jadi seringkali, aduh bagaimana aku mau tegur pada orang. Lagi udah gak senang dengan orang cara mau tegur pada orang. Padahal memang harus tegur. Karena memang tuh etika, kalau mau ikut kurang 75% dang yang ada. Memang tuh etika itu harus dang orang mau baik guru dengan siswa. Jadi yang kita tangkap tantangannya ketika misalnya kepada guru, kadang setelah ditegur mungkin tidak terlalu menerima. Begitu juga dengan kepada anak-anak, kadang keputusan yang orang backing justru tidak diterima oleh orang tua. Oke Cap, selanjutnya, apakah selama ini Ibu Kepsek memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu
dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus yang dibuat dalam bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Ketika ada dilema etika itu, orang dapati memang sering orang langsung, tapi ketika langsung tegur, langsung nasihati, atau bimbing, atau arahkan, tapi DP selanjutnya lagi disampaikan kepada yang lebih tinggi, orang pengawas begitu, untuk mengarahkan mereka. Jadi memang langsung saat itu, nah, berikut lagi ke depan boleh sampaikan kepada ibu pengawas, tapi ibu pengawas juga yang hadir bimbingan. Jadi yang kita tangkap, jadi ketika itu yang dilakukan ada ada yang langsung diselesaikan, namun jika belum memenuhi DP persyaratan untuk selesai, ada yang berjenjang, ada atasan selanjutnya, Kang. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus yang menyebabkan dilema etika? Misalnya mungkin ada orang tertentu dari mungkin pihak pengawas atau dinas pendidikan yang kemudian ketika ada kasus-kasus dilema etika seperti ini, mereka berperan untuk membantu. Ya, seperti tadi ada dilema etika seperti itu atau moral, yang pasti memang harus dibantu oleh mereka, misalnya pengawas binaan yang ada. Mungkin juga ada guru-guru yang lain selain sebelum ke pengawas binaan, baru boleh juga kalau memang ada komite sekolah, ya toh yang boleh sama-sama mengarah. Jadi mungkin yang kita tangkap ada yang menyelesaikan, misalnya ada orang yang membantu, misalnya pengawas, kemudian juga melibatkan komite sekolah. Kemudian yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa kira-kira yang ibu kepala sekolah dapat petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan seperti itu? Kira-kira pengalaman apa yang bisa ibu Kepsek ambil? Jadi ketika adanya dilema etika ini dan pengalaman yang saya petik ketika sudah mengambil keputusan, saya mengarahkan mereka, membimbing mereka. Nah, pengalamannya seperti juga yang saya sudah sampaikan tadi, memang seringkali tidak menerima, tidak menerima teguran atau arahan. Jadi baik itu guru maupun siswa, itu pengalaman yang ada. Tapi tetap satu harus memang mesti sampaikan, bina, arahkan harus. Karena memang sebagai atasan mau tidak mau ketika berhadapan dengan yang namanya dilema etika harus ada keputusan nih yang dibuat. Tegur kalau memang sudah mau dengar, yang pasti ada atasan lagi dulu. Ya, ada atasan secara berjenjang. Jangan sudah dapat sanksi tuh. Sedang berpakaian saja sudah dapat sanksi kalau tidak dengar. Oke, Ibu Kep, itu mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara. Jika ada hal-hal mungkin yang kurang berkenan, salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak saat ini. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SDN 1 Tambun, Ibu Paulina Ohi. Kiranya wawancara ini boleh memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.